Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wispa, NIM 2030108067. Saya membuat video ini dalam rangka untuk simulasi ujian PPI. Baik, yang pertama pengertian toharoh. Secara etimologi, toharoh artinya suci atau bersih dari segala hal yang kotor, baik bersifat indrawi maupun bersifat abstrak. Yang kedua, alat yang bisa digunakan untuk taharoh. Yang pertama ada air mutlak, yaitu air yang belum dicampuri oleh najis seperti air hujan, air sumur, air sungai, air salju, air mata air embun, dan air laut. Dan alat yang kedua yaitu tanah yang suci dari bumi, pasir, batu, dan tanah yang berair. Yang ketiga, jenis-jenis hadas dan cara mensucikannya. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Cara mensucikannya berwudu kembali. Dan yang kedua, hadas besar, yaitu seperti haid, junub, dan nifas. Dan cara mensucikannya dengan mandi wajib. Yang keempat, jenis-jenis air. Yang pertama terdapat air suci mensucikan, yaitu air mutlak yang masih murni dan dapat digunakan untuk minum dan juga dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air suci dapat mensucikan, namun makruh digunakan, seperti air yang sudah dipanaskan oleh sinar matahari langsung. Yang ketiga, air suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, walaupun tidak ada bau, rasa, dan warna. Dan yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang termasuk oleh najis atau terkena najis. Yang kelima, cara mensucikan dan jenis-jenis najis. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaladzah, mukhafafah, dan najis mutawasitoh. Penjelasan dari tiga najis tersebut. Yang pertama, najis mukhafafah, seperti air kencing bayi yang masih atau hanya mengonsumsi air ASI ibunya, dan cara mensucikannya cukup dengan mempercikkan air ke najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis yang masih meninggalkan wujud, bau, maupun rasa. Cara mensucikannya dengan dibasuh sampai bersih hingga hilang wujud, bau, maupun rasa dari najis tersebut. Dan yang ketiga, najis mukhaladzah, yaitu najis berat, seperti terkenanya air liur dari anjing, dan cara mensucikannya membasuh hingga bersih dengan air yang sudah dicampur dengan tanah. Baik, selanjutnya masuk ke rukun wuduk dan sunnah wuduk. Di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah berwuduk. Seperti yang pertama, rukun wuduk terbagi menjadi 6, yaitu niat. Yang kedua, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, menyapu rambut, membasuh kedua kaki, dan tertib. Baik, kita akan membahas atau mempraktekkan satu persatu poin dari rukun wuduk. Yang pertama, niat, yaitu dengan cara membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, nama itu doa rofil adasil asgori fardhulillahi ta'ala. Poin yang kedua yaitu membasuh wajah. Saya akan mempraktekkan, misalnya di sini ada keran dengan cara menampungkan air di tangan dan membasuhkan ke wajah 3 kali. Dan poin yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan dengan cara 1, 2, 3, dan tangan sebelah kiri 1, 2,
3. Poin selanjutnya menyapu rambut, yaitu dilakukan sebanyak 3 kali juga, seperti ini. 1, 2, 3. Baik, poin selanjutnya itu masuk kepada membasuh kedua kaki, yaitu dimulai dari mata kaki sampai ke ujung kaki dan diulang 3 kali juga, kiri dan kanan. Poin yang terakhir, tertib atau beraturan, yang dilakukan dengan satu waktu dan atau dilakukan dengan cara berurutan. Selanjutnya masuk ke dalam sunah-sunah wudhu, yang di dalamnya terdapat 14 poin. Yang pertama, menyebut nama Allah atau bismillah ketika memulai berwudhu. Poin yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam air. Yang ketiga, membersihkan gigi atau bersiwak. Itu dilakukan dengan berkumur-kumur. Selanjutnya, istinsyak, yaitu memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung, dan istinsar, mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke dalam hidung. Selanjutnya, mengalirkan air ke jenggot. Selanjutnya, poin 6, menyilang-nyilangi jari jemari. 7, mendahulukan anggota kanan dari kiri. 8, membasuh anggota wudhu 3 kali. 9, membasuh kepala bagian depan. 10, membasuh telinga bagian luar dan bagian dalam. Yang ke-11, mengalirkan air ke jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Yang ke-12, memanjangkan warna putih dari muka sampai kaki dan tangan. Yang ke-13, berhemat dalam menggunakan air. Dan poin yang terakhir, berdoa setelah berwudhu, yang mana doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, selanjutnya masuk ke rukun tayamum. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan cara bertayamum. Yang pertama, cara bertayamum dengan menggunakan pasir atau debu. Pertama, letakkan 2 telapak tangan kita di atas debu, dan setelah itu disapu atau dikebas tepuk-tepukkan, dan selanjutnya lanjut mengusapkan ke wajah, dan setelah itu lanjut membersihkan sisa debu yang ada di tangan kita. Selanjutnya kembali meletakkan 2 telapak tangan ke atas debu, dan setelah itu diusapkan ke 2 tangan. Akan tetapi sebelum mengusapkan debu ke anggota tubuh yang akan diwudhu tayamumkan, kita harus melepaskan aksesoris atau benda-benda yang ada di tangan seperti cincin, jam tangan, atau lengan baju, dengan cara mengusapkan dari ujung tangan luar sampai ke siku-siku dan diputar ke dalam lengan sampai ke ujung jari-jari dan ujung pergelangan tangan, dan diulangi di tangan kiri seperti yang sebelumnya. Dan setelah itu doa sesudah berwudhu. Mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan atau cara mempraktekkan dari materi-materi simulasi UTS PPI ini. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya Wispa, NIM 203010867, BKB 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.